Baik, selamat pagi untuk kita semua. Nama sejahtera ya. Di sini saya akan menjelaskan pembangkit sinar X. Pembangkit sinar X. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Jibril Jawa. Nah, yang pertama, pembangkit sinar X ini kita harus mengetahui pertama yaitu mekanisme penyinaran sinar X ya, seperti kita lihat pada gambar ini, pada gambar di slide ini ya. Sinar X yang dipancarkan dari sistem pembangkit sinar X merupakan pancaran foton dari interaksi elektron dengan inti atom di anoda ya. Sini adalah anoda. Dengan pancaran foton tiap satuan luas disebut penyinaran atau ekspor, yang disebut ini sinar yang datang di anoda ya. Nah, kemudian foton yang dihasilkan dari sistem pembangkit sinar X dipancarkan ketika elektron menumbuk anoda. Ketika cahaya tadi menumbuk anoda ya, untuk elektron. Nah, kemudian beda tegangan antara katoda dan anoda. Ini adalah katoda dan anoda. Nah, sini beda tegangan antara katoda dan anoda menentukan besar energi sinar X. Di sini juga mempengaruhi pancaran sinar X dilihat dari spektrumnya. Ya, sinar X dibedakan menjadi dua, yaitu sinar X kontinu dan sinar X karakteristik. Nah, sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang pendek. Ya, gelombang yang pendek. Hal ini dipertegas dengan penelitian Friedrich dan Knipling pada tahun 1912 yang mengungkapkan bahwa panjang gelombang sinar X sama dengan sinar ultraviolet atau UV, yaitu gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang yang pendek, dalam buku Van der Plas 1972. Nah, interaksi dengan materi terjadi bila sinar X ditembakkan pada suatu bahan. Sinar X ditembakkan mempunyai energi yang lebih tinggi sehingga mampu menginteraksi elektron dalam atom sasarannya. Nah, bagaimana pembentukan sinar X? Ya, sinar X ditemukan pertama kali oleh Wilhelm Röntgen ya, pada tahun 1995 dari Universitas Barbus, Jerman. Penemuan ini berawal dari pemberian beda potensial antara katoda dan anoda, sehingga beberapa kilovolt pada tabung sinar X. Perbedaan potensial yang besar ini mampu menimbulkan arus elektron, sehingga elektron-elektron yang dipancarkan akibat pemanasan filamen akan dipercepat menuju target dalam sebuah tabung hampa udara. Di sini dia mengatakan bahwa beda potensial antara katoda dan anoda ya. Di sini beberapa kilovolt pada tabung sinar ini berbeda ya, perbedaan potensial yang besar ini mampu menimbulkan arus elektron, sehingga elektron yang dipancarkan akibat pemanasan ya. Di sini akan terjadi pemanasan filamen ya, pemanasan filamen ya. Di sini akan terjadi pemanasan, kemudian menumbuk ya. Di sini akan terjadi pemanasan, kemudian di sini akan mengalami percepat menuju target dalam sebuah tampang udara ya, seperti pada gambar ini ya. Nah, keterangan pada gambar ini yaitu ya nomor satu ini ya, di sini adalah katodanya, yang kedua ini adalah filamen, sedangkan yang ini adalah katoda, yang ini filamen, yang ketiga itu ya bidang fokus berkas sinar Buddha. Ini adalah bidang sinar berkas sinar, yang adalah Keping Wolfram, nomor 4-nya Keping Wolfram. Nah, ruang hampa ya, ini ruang hampa. Kemudian selubung, yang nomor 6 ini ya selubung. Ada selubung yang tujuannya adalah anoda ya, dan yang ke-8 itu adalah diafragma, nomor 8 itu diafragma, dan nomor 9 itu adalah berkas sinar guna. Nomor 9 ini berkas sinar guna ya. Nomor 3 tadi adalah bidang fokus, sedangkan ini adalah cahaya, bidang berkas guna. Nah, kemudian bagaimana prinsip kerja dari pembangkit sinar X ya. Beda potensial yang diberikan antara katoda dan anoda menggunakan sumber yang bertegangan tinggi ya. Di sini mengalami tegangan tinggi. Nah, produksi sinar X dihasilkan dalam suatu tabung berisi suatu perlengkapan yang diperlukan untuk menghasilkan sinar X, yaitu bahan penginti atau sasaran dan ruang hampa.
ya, bahan pengganti atau sasaran dan ruang hampa. Nah, elektron bebas terjadi karena emisi dari filamen yang dipanaskan. Di sini terjadi ya, elektron karena terjadi elemen yang memanaskannya, elektronnya ya, filamen yang dipanaskan. Nah, di sini mengalami filamen yang dipanaskan sehingga elektron bebas ya. Nah, dengan sistem fokus elektron bebas yang dipancarkan terpusat menuju anoda. Ya, dari katoda dia menuju ke anoda ya, ini. Dari katoda dia menuju ke anoda. Nah, gerakan elektron ini akan dipercepat dari katoda menuju anoda bila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang cukup besar. Nah, jika diberi bodi potensial yang sangat besar, maka elektron bebas yang dari elemen katoda ini akan mengalami dipercepat ya ke anoda. Nah, dia menuju anoda. Gerakan elektron akan dipercepat ya dan bila cukup. Gerakan elektron yang berkecepatan tinggi dihentikan oleh suatu bahan yang ditempatkan pada anoda. Nah, di sini akan dapat ada penghentinya. Di sini yang di anoda ada penghentinya oleh suatu bahan yang anoda. Nah, tumbukan antara elektron dengan anoda ini menghasilkan sinar X. Nah, di sini terjadi tumbukan. Ya, di sini kalau jika elemennya semakin panas ya, di sini elemennya dipanaskan, maka di sini terjadi elektron bebas yang akan menuju ke anoda. Nah, menuju ke anoda. Nah, gerakan dipercepat ini dari katoda menuju anoda ini, bila kita diberi dengan tegangan yang sangat besar, ya beda potensial yang cukup besar, ya akan dihentikan oleh suatu bahan, oleh suatu bahannya di sini, yang ya oleh suatu bahan yang di anoda, ya yang di anoda. Nah, dari tumbukan dari katoda ke anoda ini, ya elemen yang dipanaskan elektron tadi itu di sini akan menghasilkan Di sini menghasilkan sinar X. Di sini akan menghasilkan sinar X. Pada tumbukan antara elektron dengan sasaran akan ada energi yang hilang. Nah, di sini juga pada saat mengalami tumbukan, di sini ada yang mengalami energi yang hilang. Ya, energi ini akan diserap oleh sasaran dan berubah menjadi panas. Di sini akan berubah menjadi panas sehingga bahan sasaran akan mudah memuai untuk menghindarinya bahan sasaran dipilih yang berbentuk padat. Nah, bahan yang biasa digunakan sebagai anoda adalah platina, wolfram, atau tungsten. Nah, untuk menghasilkan sinar X yang lebih besar, tegangan yang diberikan ditingkatkan sehingga menghasilkan elektron dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, dengan demikian energi kinetik yang dapat diubah menjadi sinar X juga lebih besar. Ya, di sini ada energi kinetik. Nah, ya perlu kita bahwa energi kali sama dengan 1/2 mv kuadrat. Ya, ada V kecepatannya tinggi. Nah, bagaimana dengan interaksi sinar X dengan bahan? Interaksi sinar X dengan materi akan terjadi bila sinar X yang dipancarkan ya tetap menggunakan pada satu objek. Satu objek, sinar X gelombang sinar X yang terpancar merupakan panjang gelombang elektromagnetik dengan energi yang cukup besar. Gelombang elektromagnetik ini dinamakan foton. Nah, foton ini tidak bermuatan listrik dan tidak merambat menurut garis lurus. Ya. Nah, bila sinar X mengenai suatu objek, akan terjadi interaksi antara foton dengan atom-atom dengan objek tersebut. Interaksi ini menyebabkan foton akan kehilangan energi yang dimiliki oleh foton. Besarnya energi yang diserap tiap satuan massa dinyatakan sebagai satuan dosis serap, ya, disingkat Gray. Nah, dalam jaringan tubuh manusia, dosis diserap dapat diartikan sebagai adanya 1 joule energi radiasi yang diserap 1 kg jaringan tubuh batang. 1 Gray sama dengan 1 joule ya, per kilogram. Interaksi radiasi dengan materi tergantung pada energi radiasi. Jika berkas sinar X melalui bahan akan terjadi proses utama, ya, itu yakni efek fotolistrik. Yang dimiliki efek fotolistrik.
Jadi hanya ini saja pembangkit sinar X saja yang saya jelaskan. Ya, sekian dan terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.